Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Endah. NIM saya 1909060667. Jadi, saya akan menjelaskan Konstitusi Negara Ideal Al-Maududi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah biografi Al-Maududi. Nama asli beliau adalah Abu Al-Ala Al-Maududi. Beliau lahir pada 3 Rajab 1321 Hijriah atau 25 September 1903 Masehi. Beliau lahir di Aurangabad, Kesultanan Hyderabad, Deccan, dan sekarang ini berubah nama menjadi Andhra Pradesh, India. Pada usia 16 tahun, ayah beliau sakit berat dan meninggal dunia. Beliau pun berhenti melanjutkan sekolahnya dikarenakan kekurangan biaya. Namun, beliau tetap meneruskan studinya secara otodidak. Yang berikutnya adalah ayah beliau bernama Ahmad Hasan Al-Maududi yang lahir pada tahun 1855. Silsilah ayah dan kakek beliau sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu beliau bernama Ruqayyah, keturunan Turki. Keluarga Al-Maududi merupakan keturunan wali sufi besar Tarekat Kristi yang membantu menanamkan benih Islam di India. Masa kecil beliau mendapatkan pendidikan dari ayahnya sampai umur 11 tahun. Ayahnya rela meninggalkan profesinya sebagai pengacara. Beliau adalah anak paling kecil dari 3 bersaudara. Setelah beliau mendapatkan pendidikan dari ayahnya kurang lebih selama 11 tahun, kemudian dilanjutkan ke Madrasah Fauqaniyah yang menggabungkan pendidikan tradisional dan pendidikan barat. Di sekolah ini, ia belajar ilmu kimia, ilmu alam, dan matematika. Sistem politik Islam dalam pandangan Maududi didasarkan 3 prinsip, yaitu Tauhid atau Kemahaesaan Tuhan, Risalah atau Kerasulan Muhammad, dan Khilafah. Dengan tegas, Al-Maududi menyatakan bahwa kaum muslimin memiliki identitas dan kebangsaan sendiri, yaitu Islam. Al-Maududi menolak paham demokrasi dan sekuler yang dinyatakannya sebagai paham yang bertentangan dengan agama. Menurutnya, pemerintahan yang dikehendaki dalam Islam adalah teodemokrasi. Konsep teodemokrasi berarti Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Artinya kedaulatan rakyat terbatas di bawah penguasa Tuhan. Dalam pemerintahan ini, eksekutif dipilih berdasarkan kehendak kaum muslimin yang mereka tersebut juga berhak menurunkannya. Yang berikutnya adalah ketika India telah mendekati titik kemerdekaan setelah kira-kira 150 tahun dikuasai oleh kerajaan Inggris. Peristiwa yang amat mempengaruhi sikap pikiran Maududi yakni gerakan kemerdekaan India, khususnya masa depan hubungan antara umat Islam dan Hindu selepas penjajahan Inggris di India. Maududi menentang keras pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada umat Islam India, baik oleh Partai Kongres di bawah pimpinan Mahatma Gandhi maupun oleh Liga Muslim yang dipimpin oleh Ali Jinnah. Sadar akan realitas berapa kuatnya komunalisme di India yang menyebabkan Maududi ikut merasakan keprihatinan umat Islam India tentang dapat tidaknya mempertahankan identitas dan pola hidup Islam dalam negara India nantinya, yang diprediksi akan didominasi oleh umat Hindu. Setelah pembagian India-Pakistan, beliau mencanangkan gerakan konstitusi Islam dan jalan kehidupan Islam. Kemudian beliau ditahan pada tanggal 4 Oktober 1948. Kembali ke Agustus 1941, ia bersama 75 orang pengikutnya mendirikan Jamaat-i Islami. Setelah berdiri, jamaat ini berpindah ke markas di Pathankot. Jamaat ini berkembang pesat dan dapat mengorganisasi seluruh India sehingga berpengaruh pada perkembangan politik di India. Maududi tidak dapat dipisahkan dari sejarah Pakistan. Islam kebangkitan fundamentalistis di Pakistan masa kini diawali oleh Jamaat Islami. Jamaat dipandang salah satu gerakan agama politik yang penting
dan di organisasi di dunia Islam masa kini. Dan mereka memainkan peranan penting dalam pembentukan undang-undang Islam. Setelah 60 tahun perjuangannya, akhirnya beliau meninggal pada tanggal 23 September 1979 setelah dirawat di rumah sakit di kota New York. Ketika kesehatannya semakin memburuk, ia memutuskan untuk segera berobat ke Amerika, di mana anak laki-lakinya, Dr. Muhammad Faruk Maududi, adalah seorang dokter di Buffalo. Sampai pada tanggal 23 September 1979, Maududi menghembuskan nafas terakhir dan mengakhiri aktivitas perjuangan. Jenazahnya dibawa ke Lahore dan dimakamkan di halaman rumahnya sendiri di desa Ikrah 4 hari kemudian. Kematian Maududi menjadi kesedihan bagi dunia Islam. Beberapa tokoh besar Islam pun ikut melayat, seperti Ustadz Saiful Islam Hasan Al-Banna, Abdul Aziz Ali Al-Mutawi, Said Hawa. Mereka berdiri sebagai makmum sholat terhadap beliau yang diimami oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.